Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudaraku sekalian. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, saya akan menanggapi komentar-komentar di video saya yang saya upload. Judulnya Iming-iming 72 Bidadari, Syurga Montok-montok, Nekat, Bombun. Ya, Bombun. Nah, ada yang berkomentar seperti ini ya, saudaraku ya. Kita langsung saja lompat dulu ya. Dari Wahi Islander. Katanya mengajarkan kasih, tapi kok sesama juga tega membunuh kasus Sambo. Katanya ajaran kasih. Saudaraku, Yesus memberikan memang ajaran kasih kepada umat manusia. Tetapi ada orang yang melakukan itu. Ajaran Tuhan Yesus melarang untuk membunuh, tetapi itu kan pilihan manusia untuk melakukan itu. Bayangkan saudara, dilarang saja oleh Tuhan Yesus, ada yang melakukan. Bagaimana kalau memang diajarkan? Gitu loh, ya. Ya saya jawab ini. Kemudian ada lagi ini. Tulisan Arab saudara nggak ngerti. PSD ngakunya agama kasih. Jangan lupa hai bangsa Indonesia bahwa Indonesia dijajah ratusan tahun oleh bangsa yang percaya bahwa Tuhan menjelma menjadi manusia. Ya kita nggak tahu histori dulu saudara. Dulu kan sering saling menjajah. Jajah-menjajah. Termasuk juga bangsa Israel. Kalau bangsa Israel kan memang disuruh oleh Yahweh untuk merebut tanah-tanah itu. Karena dipilih. Kalau saudara bertanya kenapa, ya tanya kepada Elohim. Kenapa dia memilih dan mengkhususkan bangsa Israel. Awal mula dia memanggil Abraham dari Ur Kasdim, penyembahan berhala. Dipilih satu bangsa. Ya, tanya kepada Elohim, saudara. Kenapa kamu khususkan satu bangsa lalu memusnahkan, menyuruh untuk bangsa Israel memusnahkan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya untuk merebut Kanaan? Ya, itu janji dalam Alkitab, saudara. Kalau saudara bertanya tidak masuk akal, ya sudah. Itu pemikiran saudara. Tapi saya harus menyampaikan isi Alkitab, ya. Ada ini saudara. Dari Raka Palembang. PSD kalau nggak Anda paham, ada baiknya Anda bertanya atau cari tahu yang sebenarnya. Kalau otakmu hanya ada kebencian, ya wajarlah kalau Anda langsung mengambil kesimpulan seolah-olah yang ada di otakmu itu benar. Kami paham dan kami tahu Anda menjelaskan dengan cara ajaranmu di channel Anda agar dapat tanggapan biar ramai kunjungan. Saudara, ya nggak usah kunjungi kalau sudah tahu channel saya ini. Saya tidak ada kebencian, saudaraku. Sama sekali tidak ada kebencian karena Tuhan Yesus tidak mengajarkan kebencian. Bukankah justru sebaliknya, saudara? Makanya saya bertanya, kenapa saya tanggapi ini? Karena ada yang bilang kamu urusi agama kami. Saya nggak pernah urusi. Karena ini menyangkut masalah ada bunuh-membunuh, ada bom. Ya, ini masalah korban. Dan tahun-tahun lalu, saudara, ada beberapa gereja yang selalu jadi sasaran ya. Minta maaf. Kebanyakan kita lihat hari-hari belakangan, saudara. Ya. Jadi sama sekali saya tidak bermaksud untuk ini, saudara. Cuma pertanyaan saya, inilah yang saya maksudkan. Daripada kain nama hanya mengotak-atik isi Bible atau oknum-oknum ustadz hanya mengotak-atik isi Bible. Lebih baik jelaskan seperti ini. Supaya mereka ini yang, saya jujur saudara, saya mendapatkan wawancara hasil dengan seorang wanita yang gagal melakukan bom bunuh diri. Dengan salah seorang bapak. Dia mengatakan wanita itu bahwa dia melakukan supaya mendapat ridho Allah. Nah yang saya mau pertanyakan saudara. Ini kan bahaya untuk orang-orang yang dianggap kafir. Karena ini menyangkut masalah nyawa, saudara. Kalau saudara menganggap saya benci, saya ada kebencian, tidak ada sama sekali. Bahkan sekelas UAS, saudara, kita doakan. Kalau kita benci saudara kita itu, mereka yang dari channel-channel yang terus menghina, mengolok-olok Tuhan Yesus, kan saudara faktanya masuk di dalam channel ini dan berkata Yesus bukan Tuhan. Bukankah itu saudara sedang memaksa bahwa kami harus tidak percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya channel ini adalah hak jawab dan menanggapi.
Daripada saudara hanya sibuk mengatakan Yesus bukan Tuhan, sedangkan Tuhan Yesus mengajarkan kasih. Pertanyaan balik saya, karena Yesus berpesan bahwa kamu lihat dari buahnya. Sedangkan si wanita itu yang diwawancara sama seorang pria, dia mengatakan mendapat ridho Allah. Seolah-olah kan terkesan bahwa kalau membunuh itu diridhoi Allah. Ini dijelaskan. Gitu loh. Saya bertanya ini karena ada komentar-komentar yang masuk juga. Dari awal sama buat video. Ada yang mengatakan Yesus mati di tiang gantungan, padahal ini jalan Kristen, saudara. Dan saya pun berhak untuk menyampaikan kepada saudara, karena ini menyangkut nyawa loh. Tidak main-main. Kalau saudara paham. Kalau saudara bilang ada kebencian, saudara, tidak terbalik itu. Ya. Yang selama ini kita dengarkan bahwa membenci Kristen itu ada beberapa, bukan cuma beberapa, banyak yang bersaksi di channel-channel Layak Kebenaran, Manubulu. Bahkan ada yang mengatakan dari kecil ditanamkan kebencian. Lah, siapa yang membenci saudara? Saya nggak benci. Ada banyak yang berkesaksian. Ada banyak yang mengatakan bahwa dari kecil kami didoktrin supaya benci Kristen. Bahkan saya lihat video saudara saya agak lupa ya, di NTT atau di mana saudara ya. Ada videonya juga, saya sudah save. Masa cuma aroma daging babi, tokonya itu ditutup, warungnya ditutup saudara. Hanya aroma daging babi, ini kan sangat tidak toleransi saudara. Hanya aroma, maka warung orang itu ditutup, padahal dia berusaha. Dengan alasan bahwa itu haram dan lain-lain saudara. Jadi sama sekali saya nggak ada kebencian bagi saudara-saudara dari Muslim. Sama sekali nggak ada. Tetapi kan kenyataannya yang saya lihat. Dan mereka mengakui sendiri. Dari kecil didoktrin. Amit-amit jadi orang Kristen. Kan terlihat saudara. Lalu bisa hanya saudara bilang kebencian. Waktu saya membahas video dari Pak Ustadz. Ya itu kan saya mengutip pernyataan dia. Pertanyaan saya, ada beberapa macam golongan Muslim. Ini pertanyaan saya minta maaf. Karena saya nggak paham. Di sisi lain ada yang berkata bukan ajaran Islam. Di lain sisi ada yang mengatakan itu ajarannya. Sampai dikatakan ridho Allah. Jadi ini memang channel Kristen saudara. Tapi saya menanggapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Karena dari awal saya membahas ya keimanan saya. Ada orang yang masuk ramai. Oh Yesus bukan Tuhan. Oh menyembah manusia. Kan siapa yang kepo? Saya membahas ketuhanan Yesus, lalu ramai masuk, saudara. Ya pasti saya tanggapi. Dan channel ini baru lahir. Ketimbang channel-channel mualaf di luar sana, YouTube, Kainama, yang dari dahulu terus mengotak-atik isi Alkitab. Adakah saudara saya mengotak-atik isi Quran saudara? Enggak ada. Adakah saya menyebutkan nabi-nabi saudara? Enggak ada. Adakah saya mencela kitab suci saudara dan menerjemahkan salah dan memutarbalikkan? Enggak ada. Karena itu salah. Itu yang harusnya dikatakan salah. Punya kebencian. Jadi jangan saudara salah paham. Karena fakta ada bom bunuh diri yang menewaskan polisi. Tahun lalu kalau tidak salah, gereja Katolik di Makassar dibom. Itu dari mana saudara? Ya KTP-nya saudara lihat. Ini kan fakta. Sama sekali saya nggak ada kebencian. Justru itulah saya mau supaya yang justru mereka ini yang ada kebencian ini berhenti saudara. Apa kita nggak mau melihat bangsa kita aman? Kan kita was-was ketika kapan waktu bisa saja meledak bom, saudara. Kan miris. Yang jadi korban siapa, saudara? Coba lihat. Dan ini pun saya mengutip pengakuan-pengakuan mereka. Jadi kalau saudara bilang kebencian, enggak, saudara. Ajaran saya mengajarkan mengasihi musuh-musuh, gimana saya mau benci saudara? Kalau saudara mengkaitkan dengan Sambo, ya itu kan Sambonya sendiri yang melakukan. Bukan ajarannya, saudara. Yesus kan mengajarkan ajaran kasih. Jadi jangan salahkan ajarannya, salahkan oknumnya. Tetapi kalau seandainya Yesus mengajarkan untuk membunuh-bunuh, ya itu salah di ajaran, saudara. Ya, salam sehat semuanya bagi saudara-saudara kalian. Saudara seiman, tetap waspada. Di bulan 12, kita nggak tahu ya, berdoa. Dan saya juga tetap mengasihi saudara-saudara saya dari Muslim. Saya mencintai saudara sekalian. Ya, salam damai semuanya.
kita satu Indonesia, saling menghargai. Tetapi jangan terlalu maksa, saudara. Kami pun punya keimanan. Ya, seperti itu. Tuhan memberkati semuanya. Amin.